Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama ya ibu-ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah beri takdir baik untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang ibu-ibu pilih hari ini menjadi pilihan terbaik yang Allah ridhoi gitu. Karena hidup itu pilihan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, semoga ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya hadir di majelis yang penuh berkah ini ya. Tidak mudah, itu pasti banyak ujian, halangan, rintangan untuk ibu-ibu sampai ke tempat ini gitu. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah pasti akan ada ujiannya ya Bu ya. Gitu, pasti banyak godaan setan itu pasti menunggu ya. Min syarril waswasil khannas gitu ya, menunggu di saat-saat kita lengah pasti mereka akan menggoda kita untuk berbuat kebaikan, untuk kita melakukan segala kebaikan yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi. Hatur nuhun kasadayana atas kehadirannya dan juga kepada panitia yang sudah berjuang juga ya Bu ya untuk melaksanakan pengajian ini pasti tidak mudah gitu. Untuk terselenggaranya syiar Islam pasti tidak mudah, pasti banyak ujiannya. Terima kasih juga untuk kepada panitia yang sudah berjuang bersusah-susah gitu ya untuk terselenggaranya acara ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan ngobrol bareng mungkin ya Bu ya. Nah kalau ngasih ilmu mah insya Allah ibu-ibu lebih pada pinter-pinter gitunya, ngawas nage unggal dinter gitunya ibu-ibu mah. Ibu-ibu Persis Rima Masya Allah gitu menija padat sekali jadwalnya 1 bulan penuh gitunya. Komo Mama Rahayu di semua pengajian ada gitu ya, dari ujung yang Seret sampai ujung Cibaduyutnya gitu. Masya Allah mustami terbaik gitu ya. Kemarin dapat penghargaan waktu imtihan ya, karena Masya Allah selalu hadir di semua pengajian gitu. Kadang sok izin gitu ya abdi masa kali-kali gitu kapangaosan lagi Masya Allah ya. Tapi ya semua juga adalah pilihan ya Bu ya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini adalah pilihan gitu. Allah hanya memberikan jalan kepada kita, kita yang memilih sebagaimana tadi dalam surat Al-Insan ya yang dibaca oleh Bu Nining ayat 3-nya, inna hadainahu, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadamu sabila, jalan ya Bu ya, imma syakiron wa imma kafuron, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nah itu ya Bu ya, Allah sudah memberi jalan nih kepada kita, tinggal kita yang milih apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur gitu. Kita tinggal memilih mau di
mana nih posisi kita? Apakah menjadi orang yang syakiron, yang bersyukur, atau kafuron, yang kufur gitu. Kita tentukan dari mulai pagi-paginya, punya ibu-ibu rumah tangga makan orang tersibuk ya, dari bangun pagi sampai tidur lagi teh nggak pernah berhenti gitu ya, dari mulai ngurusin makan, yang mau sekolah, yang mau kerja, yang mau beraktivitas lain, badai kapangosan komo ya, yang ibu-ibu aktifnya tidak hanya di rumah, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pekerja publik misalkan gitu ya, kan itu kerjanya double gitu ya. Pasti banyak pilihan-pilihan yang harus dilalui gitu, dari mulai bangun tidur, membangunkan anak-anak, apakah mau nada tinggi atau kayak ibunya Nusarara yang lemah lembut gitu. Nah itu kan tinggal pilihan, ibu mau yang mana, mau ibu yang dipandang sebagai ibu yang cerewet atau yang lemah lembut gitu ya. Tapi kadangnya gitu aritas tekiat-kiat teuing mah anggar we tandukan ya punya gitu, terus dilembut-lembut oge. Pasti tanduknya teh kala luar gitunya punya. Ya, itu pilihan ya Bu ya. Semoga apa yang ibu-ibu pilih hari ini selalu ada dalam jalan Allah. Ketika banyak yang bilang ibu rumah tangga teh lebih baik daripada ibu yang bekerja. Misalnya ibu rumah tangga aja lebih baik dengan ibu yang bekerja di luar. Tidak seperti itu ya Bu ya. Semua ada pilihannya. Ketika kita menentukan pilihan, semua ada konsekuensinya. Ketika ibu memilih jadi ibu rumah tangga saja, tapi karena Allah, itu bisa menjadi pahala yang luar biasa. Karena tidak mudahnya punya jadi ibu rumah tangga teh gitu. Dan ketika ibu memilih bekerja di luar rumah, tapi tetap menjalankan profesi yang utama sebagai ibu rumah tangga, itu juga bisa menjadi jalan surga ketika dua-duanya diniatkan karena Allah. Tidak ada bahwa ibu yang bekerja di rumah saja lebih baik daripada ibu yang bekerja di luar dan di rumah, atau ibu yang bekerja di luar rumah dan di rumah lebih baik daripada yang ibu bekerja di rumah. Dua-duanya pilihan. Ketika ibu memilihnya karena Allah, itu bisa menjadi jalan ibu-ibu untuk masuk surga. Karena ibu teh misalkan ketika ibu di rumah saparos abinya ibu rumah tangga, tapi kan pami di bumi wae mada jenuh, teu aya damel, teu aya maksudnya pun lanceuk tos angkat di bumi teh bade naon gitunya gitu. Kan lebih baik ada bermanfaat di tempat yang lain gitu. Tapi ketika ibu misalkan di rumah saja, tidak di luar rumah, tapi di rumah teh masya Allah gitunya, pekerjaannya lebih-lebih daripada yang bekerja di luar gitu. Itu juga pahalanya luar biasa gitu. Nah ketika ibu memutuskan salah satu, ibu juga harus siap dengan konsekuensinya. Karena ya ibu ketika berjuang di dua, di dalam dan di luar gitu, berarti ibu harus memaksimalkan keduanya. Tidak bisa hanya salah satu gitu ya, harus profesional dua-duanya gitu. Makanya pilihan itu harus karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, apapun yang ibu lakukan, dan ketika ibu memilih, ibu memikirkan ini Allah suka nggak kalau saya misalkan ibu teh di bumi, ada Bu ya teman saya, beliau bekerja di luar rumah karena ingin menghindari mengurus anak. Dah capek cenah tuh ngurus orok teh cenah gitu. Jadi abi mah mending didamel we cenah gitu. Nah kira-kira Allah ridho nggak kalau begitu? Tidak ya Bu. Ketika ibu memikirkan, menentukan pilihannya, oh iya kalau pilihan ini Allah ridho, saya ambil. Nah itu bisa menjadi jalan surga ibu-ibu. Tapi kalau bukan karena Allah ya tadi misalkan hoyong enak nahungkul, hoyong nyalse, kan ketika bekerja mah tinggal mengerjakan apa yang ditugaskan sama atasan gitu ya. Tapi kan kalau ngurus anak mah kadang tidak terprediksi ya. Anak mau nangis, mau ketawa hari ini, mau bagaimana, itu tidak terprediksi gitu ya. Gitu kadang
ibu-ibu teh harus siap dengan segala situasi yang terjadi gitu. Kadang ada orang yang tidak suka seperti itu, padahal ketika kita sulit melakukan hal itu, insya Allah pahalanya juga sesuai dengan kesulitan yang kita hadapinya punya. Kan sahur pamayamal miskola dzarratin khairan yaro wa mayamal miskola dzarratin syarran yaro. Nah kan gitu. Kalau sekecil biji zarah kebaikan sekecil akan dibalas berlipat-lipat, apalagi si pekerjaannya susah, pasti Allah akan balas dengan yang lebih besar. Begitupun dengan kejahatan ya Bu ya. Kalau kita melakukan kejahatan sekecil biji zarah pun, maka akan Allah balas. Jadi apapun yang kita lakukan akan kembali lagi ke kita ya Bu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, coba pikirkan dulu gitu ya. Jangan seenak maunya saja gitu ya. Itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi ketika ibu mau melakukan sesuatu harus disadari ya Bu ya, karena Islam agama sadar ya Bu. Dalam Islam itu tidak ada paksaan. Inna dina indallahil Islam ya. Tidak ada paksaan dalam Islam mah. Tidak boleh kita teh mengajak ayo masuk Islam sok-sok nanti dikasih apa. Tidak ada. Dalam Islam mah tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk Islam. Karena kalau mereka masuknya karena kita, pasti akan menuntutnya ke kita. Harus karena Allah. Jadi tugas kita mah hanya mengajak, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk masuk Islam. Urusan mereka masuk atau tidaknya itu urusan Allah. Dan urusan orang itu sendiri. Tidak boleh kita memaksakan orang untuk masuk Islam gitu. Jadi tidak boleh ada paksaan. Dan sama masuk Persisri oge-nya punya tidak ada paksaan untuk masuk Persisri. Mau masuk mau tidak itu mah terserah Allah. Kita hanya mengajak. Ketika ada yang mau keluar juga kan kemarin ada beberapa yang ingin mengundurkan, saya tidak pernah entong gitu. Mangga badai keluar mangga, badai lebat mangga hayu. Kita mah hanya mengajak. Tidak bisa memaksa orang, hayu sok atuh masuk gitunya, sok aktif di Persisri, tetiasa gitunya Bu. Kita mah hanya sampai mengajak, itu mah urusan mereka masuk. Nya bonus meureuneun Bu ya, kanggo urang gitu. Ketika tidak juga itu juga bonus gitu ya. Itu yang terbaik pasti, apapun yang terjadi yang sudah Allah takdirkan berarti itu yang terbaik. Karena ada alhamdulillah geningannya punya ayeuna teh nu bade kaluar teh janten cenah punya. Alhamdulillah ya, itu berarti takdir baik gitu ya, takdir yang terbaik itu ternyata Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah kuatkan lagi, luluhkan lagi hatinya, ternyata terbuka lagi untuk bergabung lagi gitu. Asalnya mah bade misah cenah sareng Persisri teh bade benten kendaraannya dari Persisri mah hanya sebatas kendaraan ya Bu ya. Bukan tujuan utama. Jadi tujuan utama kita di sini aktif di Persisri bukan untuk mengembangkan Persisrinya, tapi untuk mengembangkan Islam, tapi lewat Persisri. Karena apa kita memilih Persisri? Kenapa ibu entong gara-gara di orang kubu Erna cenah abi mah lebet Persisri teh gitunya. Di orang kubu engko misalkan jantan Persisri ulah punya ibu teh kedah paham. Nah ibu teh lebet Persisri gitunya. Kenapa ibu teh lebet karena bisik ya ibu teh pan kendaraannya Persisri mah. Misal Persisri mah gaduh tujuan teh ka Jakarta misalkan. Ari ibu teh sebenarnya mah niatna teh hoyong ka Bogor. Pan lepatnya pami naik anu Persisri-nya gitu. Jadi kedah naik mobil nu sanes. Jadi niatna ieu Persisri teh kan hoyong ngajak ibu-ibu ka surga. Tah, ieu mobilna teh Persisri Bu nya gitu. Kira ibu bade ngiring moal gitu atau milih bade nganggo mobil, misalkan ibu mah bade ka surga teh ka mana heula gitu, tah mangga milarian mobil nu sanes gitu nya. Anu tujuannya sesuai dengan keinginan ibu-ibu. Nah kan sudah jelas ya visi misi Persisri teh naon cenah Bu? Aya nu emot.
visi misi Arma itu mah tagline-nya ya, Armar'ah Solihah Ummu Muhtarimah Jada Sayyidah, itu mah tagline-nya. Jadi harus tercipta lingkungan perempuan muslimah sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi gitu ya Bu ya, pengen kita teh saroleh gitu ya Bu nya, orang-orang teh ibu-ibu di Bojong Loa Kidul teh kedah saroleh, kedah mengamalkan Quran Sunnah gitunya bunya. Tak eta cita-cita Persistri mah, tujuan Persistri mah eta. Nah ibu-ibu sesuai dengan tujuan, hayu ngiring sarang gitu ya, pilihan itu mah pilihan ibu-ibu. Nah diluruskan niat ya Bu ya, dari sekarang ibu-ibu masuk Persistri bukan karena siapapun, tapi harus karena Allah. Kayak ibu teh da kubuhani cenah di piwarang lebat Persistri cenah gitu. Engke kan jadi nuntutna ka abi ketika saya tidak sesuai dengan cenah buhani lagi kitu geuningan cenah moal abi mah mau ngiring Persistri kan gitu ya. Tapi kalau karena Allah dibetulkan saya ketika saya melakukan salah, ibu-ibu tegur saya. Buhani kan kedahna kieu, nah kieu gitu kan. Gitu ya, ketika ibu niatnya masuk Persistri bukan karena saya, tapi kalau karena saya udah nama ibu ketuana Bu Hani cenah abi mah bade lebet Persistri. Ketika saya berbuat salah, ke ibu malah ngambek ka Persistrina sanes ka abdinya gitu. Karena gitu, karena tidak ada manusia yang sempurnanya Bu ya. Pasti punya salah, pasti punya khilaf gitu. Dan ketika kita ya gitu Bu, kalau kita menggantungkan segala sesuatu karena orang lain, maka bersiap-siaplah kita menerima kekecewaan sebesar apa yang kita gantungkan kepada orang tersebut. Jadi ibu jangan pernah menggantungkan segala sesuatu kepada orang lain. Harus segala sesuatunya karena Allah ya Bu ya, harus diluruskan niat. Sekali lagi ibu-ibu ada di Persistri, aktif di Masjid Istiqomah, aktif di jamaah-jamaahnya bukan karena siapapun ya Bu ya. Harus diluruskan, harus dilelempeng ku ibu teh, karena iman maya Bu naik turun gitu. Kadang lurus, kadang enggak gitunya, kadang lagi semangat gitu, kadang lagi turun gitu. Harus dilelempeng gitu ku ibu tehnya. Luruskan lagi niat teh masuk Persistri karena Allah gitu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di Persistri ini harus karena Allah ya Bu ya. Nah hidup itu pilihan tadi ya, tadi pilihan kecil yang tak pernah hilang dari catatan Allah ya Bu ya. Meskipun kita memilih hanya misal tadi gegerewekan ya Bu ya. Ibu teh henteu janten mau gegerewekan da saur Allah teh entong gegerewekan kamu orang kali teh gitunya, harus dengan lembah lembut, kaulan sadida cenanya pami nyarios teh kedah ramah, kedah lemah lembut gitu. Ibu teh memilih itu. Nah kan itu tuh pilihan sepelenya antara gogorowokan sareng lemah lembut gitu. Nah itu teh kan pilihan sepele, tapi Allah akan catat itu sebagai amalan solihan mutaqabbalan kalau ibu niatkan karena Allah. Tapi lamun teu ada saur ilmu parenting cenanya kedah lemah lembut cenah sanes karena Allah. Nah itu teh bisa mengurangi nilai ucar Allah teh ada henteu karena abi cenah eta mah gitunya, tidak menjadi nilai ibadah tapi menjadi nilai mungkin ibu teh berhasil mendidik anaknya, tapi tidak menjadi nilai ibadah. Ketika ibu makan pakai tangan kanan, lah iya mah entos biasa we mam ku pandangan kanan teh bukan karena Allah, tidak akan menjadi nilai ibadah ya Bu ya. Karena yang dicatat ibadah itu ketika kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Matakna pami bade tuang kan ngadoa heula nya Bu ya. Nah itu teh harus diresapi. Ibu terangkan hartosna bismillahirrahmanirrahim teh naon? Terang nya Bu nya. Alhamdulillah ada ibu-ibu Persistri mah arapal atunya moal aya nu teu apa. Naon Bu? Bismillahirrahmanirrahim teh hartosna? Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sip nya tos ararapal. Janten pami ibu maca bismillah teh kedah diresapi gitunya. Bismillah ieu teh abdi teh kadangnya bismillah teh datos biasa teh bismillah. Teh bari teh
tadi resapi, tadi nikmati gitunya, pami tuang, pami naon. Tapi nah mulai sekarang ibu-ibu resapi gitu. Ketika ibu melakukan sesuatu, oh iya teh karena Allah, ya Allah sing janten barokahnya kanggo abdi, pami pami naon. Pakai sendal pun pan diatur ya Bu ya oleh Islam mah gitu. Pakai kaki kanan ya Bu nya pami nganggo, tapi pami muka kaki mana heula Bu? Kaki kiri heula. Nah itu diaturnya Bu nya, pasti itu teh ada pahalanya, dan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Kadang kita suka lebih percaya kalau sudah ada penelitiannya ya Bu ya. Setelah diteliti ternyata iya, ketika kita menggunakan pakai sendal pakai kaki kanan, membuka sendal pakai kaki kiri itu berhasiat apa gitunya, pasti ibu langsung diamalkan. Padahal mahnya ku Rasul mah tikapungkur gitu eta di piwarang teh gitu. Ibu teh sok hare-hare we gitunya karena belum ada penelitiannya. Nah, kadang kita juga suka terjebak sama penelitian teh. Jadi kita mah harus pami saur Qur'ana ada, hadisnya ada, harus dilakukan karena da ibunya yang lebih tahu tentang kita mah siapa tuh? Allah ya yang menciptakan kita, bukan kita lebih tahu. Kadang kita mah tidak tahu tentang diri kita sendiri juga gitu ya. Ini teh kenapa sedih, sok ibu osok teh, aku mau ibu-ibu mahnya pami nuju PMS tiap sasi kan, jual buat baut we geuningan kacarogenya. Sok itunya punya, sok buat baut gitu teu pugah-puguh. Padahal misalkan caroge teh mung lepat, misalkan ibu teh tos masak, misalkannya tos masak puding, tos masak sagala gitunya kanggo ari dongkat teh jojo langsung misalkan mam pudingna ari ibu teh hoyongna teh misalkan tuang gorenganna heula gitunya gitu, ari caroge langsung mam pudingna kan ibu teh sok jojo baeutnya. Bari jeung teu diwartoskeun ka caroge teh, ih kan tadi teh niatnya begitu gitu ya, tapi ternyata pas suami melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan ibu-ibu mah tara-tara nyariosnya sok langsung banget gitu. Sampai abdi ge eta ge pengalaman Bu, abdi ge kitu sami. Abdi pami misalkan nuju ngobrol gitunya bade bobo teh sok naros gitu kapun lanceuk teh apa kekurangan gitunya, kelebihan yang dirasa. Pasti lamun kekurangan teh sok teu pugah-puguh buat banget cenah gitu. Itu tehnya kebiasaan ibu-ibunya. Tapi ya itu mah fitrah meureun perempuannya selalu ingin dimengerti gitu ya. Ari suami da sanes dukun ya Bu nya, terang ibu-ibu teh hoyongna naon jojo. Nah beterang hoyong ieu heula, hoyong itu heula gitunya gitu. Tapi setelah lama kelamaan mah gitu ya, si suami teh akhirnya oh paham kalau baeut teh berarti hoyong naon gitu ya. Berarti hoyong aya gaduh ka hoyong gitunya gitu. Di jajanan ka Indomaret oge tos atoh nya ibu-ibu mah gitu. Hayu mah meser galon gitunya ka Indomaret gitunya, ka Alfamart tos atoh gitu ibu-ibu mah diajak. Nya, no penting diajak jalan-jalan mah nya bunya gitu ibu-ibu mah. Iya. Jadi Bu, tadi ya bahwa hidup itu adalah pilihan, segala sesuatu punya konsekuensi ya. Ketika kita memilih sesuatu harus ada konsekuensi yang seperti tadi ya dalam surat Al-Insan itu kan, kalau kita kufur nikmat balasannya apa Bu tadi teh? Neraka ya Bu ya, neraka jahanam gitu ya. Tapi kalau kita bersyukur maka surga ya, balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Nah setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Tinggal ibu memilih, ketika memilih ini konsekuensinya seperti apa, maka ibu pikirkan terlebih dahulu ketika ibu memilih sesuatu ya Bu. Hidup itu teh haknya teh tadi teh hakikatnya Bu ya, haknya teh hakikat hidup, bahwa Allah adalah yang memberi jalan, sedangkan kita yang manusia yang memilih. Jadi hidup kita mah hakikatnya teh Allah teh sudah memberi kita jalan, tinggal kita memilih
mana jalan yang ingin kita tempuh. Jadi kita mah tinggal milih mau yang sesuai dengan Allah inginkan atau dengan yang tidak Allah inginkan. I-nya teh ikhtiar ya Bu ya, hidup teh ikhtiar. Tadi ikhtiar sekecil apapun akan Allah balas dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau kita berikhtiar sekecil apapun tapi itu karena Allah, insya Allah akan Allah balas dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Itu jangan Abi mah mau melakukan itu udah geningan. Misal Ibu senyum ya, kadang kita suka da itu na oge teh senyum atuh da urang teh senyum aja jika nu seserian nyalira gitu nya Bu nya. Nah, tapi kalau Ibu niatkan itu karena Allah, insya Allah senyum Ibu teh akan dicatat kan. Senyum teh sedekah terkecil ya Bu ya, itu teh Allah perintahkan gitu ya. Jadi kalau kita tersenyum ketika kita bertemu saudara kita, mau kita teh apalnya eta teh Islam atau henteu, yang penting mah senyum gitu ya, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dibalas ya alhamdulillah, tapi ketika tidak dibalasnya itu mah urusan mereka, bukan urusan kita. Yang akan dipertanggungjawabkan kan kitanya ya Bu ya. Kitanya ketika kita bertemu dengan orang, nah Ibu itu mah tersenyum gitunya. Nah itu teh Bu, senyum juga bisa menjadikan masalah yang besar ketika kita tidak suka tersenyum. Jadi umat Islam harus sering tersenyum. Kedah tersenyum itu teh cenah Bu bikin awet muda. Tah penelitian nama bikin awet muda cenah Bu. Nah ulah karena hoyong awet muda nanya tersenyum teh, tapi karena diperintahkan oleh Allah gitu, bahwa Allah sudah memerintahkan kita untuk tersenyum, jadi kita harus sering tersenyum. Karena PC pernah bermasalah Bu, punya masalah besar terkait senyum ya. Jadi karena Ibu eta mah tara senyum, jadi disangkina teh judes cenah Bu, disangkina teh ambek, padahal teu aya niat Ibu eta teh kanggo nya judes, atau karena emang karakterna jarang senyum gitu. Jadi kita teh ya sebagai umat Islam harus sering tersenyum ketika melihat, meskipun nya Ibu teh nuju aduh rieuh tujuh ruwet akhir bulan gitunya, kantong tos kering gitunya, tos kanker gitunya, tapi darudat gitunya di bumi gitu. Tapi Ibu teh berusaha tersenyum, tidak memperlihatkan kerudetan ibu-ibu gitunya. Itu teh Masya Allah luar biasa pahalanya teh, karena tidak mudahnya Bu nya. Mudah teh Bu Ibu senyum padahal emutan nuju rarudet gitu, gampang teh Bu? Henteu, susah gitu. Tapi kalau dilatih itu akan terbiasa. Kalau kita sering tersenyum, insya Allah orang juga nira ramahnya mata. Tapi dah insya Allah versi Sri Bojong Laki Doma tukang senyumnya banyak gitu. Dah orang Sunda, orang Sunda mah sudah terkenal gitunya dengan ramah tamahnya gitu, someahnya. Jadi insya Allah gitunya ibu-ibu Bojong Laki Doma saromeah gitu kan. Ieu mah bili aya anu tara senyum gitu. Dibiasakan Bu untuk tersenyum. Tubuh mah ge langsung gumujeng gitunya. Harus sering tersenyum gitu. Harus banyak tersenyum, karena meskipun hanya sedikit gitu, hanya cuman menggerakkan ujung bibir ya Bu, henteu sesah. Ibu sesah teh senyum teh. Henteu tuh nya gampangnya Bu tuh. Nah insya Allah itu akan menabung pahala, meskipun sedikit-sedikit punya hari dikumpul-kumpul makan jadi bukitnya Bu gitu. Ikhtiar yang pilihan kecil yang tak pernah hilang dari catatan Allah, pasti Allah akan catat gitu punya apapun yang kita lakukan. D-nya apa Bu hidup teh? D-nya dampak. Jadi kita teh hidup teh harus berdampak punya. Tidak boleh hidup kita teh hanya cukup buat diri sendiri saja gitu. Yang penting mah saya senang ya sudah gitu. Yang lain mah tidak perlu bersenang-senang, yang penting saya senang. Nah tidak boleh seperti itu ya Bu ya. Ketika kita hidup kita harus punya berdampak untuk orang
lain, minimal untuk orang sekitar gitu ya, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Dampak luasnya yang lebih luas gitu ya, dengan tetangga. Sekarang kita sejamaah, secabang gitu ya, kita harus berdampak. Karena kalau hidup kita tidak berdampak ya tidak akan mengubah kehidupan kita gitu. Kalau kita ingin kalau kita hidupnya ya udah yang penting saya aja, kira-kira yang lain akan peduli nggak sama ibu? Tidak kan ya gitu. Ketika hidup kita teh hanya mikirkan diri sendiri, pasti ya sudah, ibu juga tidak akan mendapat dampak dari orang lain. Tapi tidak mungkin ya ada manusia yang bisa hidup sendirian. Ayah tuh Bu, meskipun ada ya yang ada abima introvert cenah nya tetiasa bergaul dengan orang lain, teh bohong udah aitos pendak sareng anu balad nama angger we gegerewekan ya punya gitu. Jadi sebetulnya mah ya ada situasi yang ketika dia introvert atau ada di situasi, jadi itu mah bukan, kadang ada orang yang suka melebeli gitu, melebeli dirinya, ada saya mah introvert jadi mual aktif di persistri mual tiasa gitu. Padahalnya punya kita makan makhluk sosialnya dari dulu juga, dari abi ti SD kene kita diajar bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendirian. Meskipun sekarang kita bisa hidup sendiri hanya dengan handphone misalnya, tapi kan tetap di handphone juga bersosialisasi dengan orang lain kan di dunia maya gitu ya. Tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Bade tuang, bade naon sok ibu misalkan bade masak sangu weh kedah melak pare nyabu kedah sok kumaha ya semua aku nyarira dugi ka samangkok itu dalam waktu sebentar kan tidak ya, pasti wah lami gitu. Pada melakangkung satangkal oge kan lumayan lami gitu prosesna gitu, ibu hoyong tuang aina tapi kedah melak heula gitu kan, tidak mungkin. Jadi harus bersyukur ya Bu ya, harus berterima kasih kepada para petani teh yang sekarang sudah sedang berjuang ya Bu ya, para petani teh sagara ararawisnya cenah di pasar ge sararesa urang oge nya punya CF ku MBG cenah punya. Aduh, sayur-sayuran ararawis, endog ararawis, susu dugi ka teu aya cenanya di mana-mana cenanya gitu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan takdir terbaik untuk kitanya. Nu penting mah urang mah pas peryogi aya we kitunya gitu. Mangga bade awis bade kumaha oge, nu penting mah pas urang peryogi aya gitu. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita, maka kita tidak bisa merubah orang lain. Maka kita harus hidup berdampak ya Bu ya. Kita harus memikirkan kira-kira apa nih manfaat kita untuk orang lain. Jangan egois, jangan hanya memikirkan diri sendiri. U-nya apa Bu? Tadi teh hidup, kan tadi H-nya teh apa Bu? Hakikat. I-nya ikhtiar. D-nya dampak. U-nya ujian. Ujian cenah Bu, ujian cenah. Usaha pan tos tadi ikhtiar Bu, sami pan ikhtiar sareng usaha sami cenah. Una ujian. Ujian teh kan kita teh pasti selalu diuji ya dalam setiap pilihan. Nya Ibu pada nikah kan pasti diuji ya. Nu ieu mah beunghar, mobilna seueur gitu, tapi tara salat. Anu ieu mah misalkan biasa-biasa tapi rajin ka masjid. Nah, Ibu milih nu mana? Tapi teh garu damel cenah. Sok milih nu mana, Bu? Nu beunghar tapi solehnya ibu-ibu mah da sok hoyongna teh cenah gitu ya. Nah, ketika ibu-ibu pasti dari dia mah pasti menantu ya, tos nareka si gananya, tos mencari jodoh mah sudah kelewat gitunya, banyaknya mencari jodoh untuk anak ya Bu ya gitu. Nah, ibu pasti kan harus menentukan menantu yang terbaik buat ibu gitu. Nah, ketika pasti diuji Bu, ibu teh nih, ibu menentukan pilihannya
sesuai keinginan Allah tidak gitu, atau hanya nafsu gitunya. Seorang harus punya kekuatan gitu ya untuk bisa menentukan pilihan gitu. Pasti diujinya ibu-ibu moal aya, ibu-ibu bade ka dieu pasti diuji. Tadi bagi abdi bade angkat ka dieu teh jauh seueur tamu, aduh kumaha ieu bade ka dieu kumaha, teu ka dieu kumaha gitu. Tapi kan ya ini sudah menjadi tugas ya, tidak boleh ditinggalkan ya. Punten we kan tamu teh dikantunkeun heula sakedap teh gitunya. Pasti seueur ujian ketika ibu berdakwah gitu ya, apalagi ketika ibu memutuskan untuk berdakwah di PSIS, pasti akan diuji karena Allah atau bukan. Maka banyaknya punya kalau yang mu'alaf tapi beliau betul-betul karena Allah, diujinya teh pasti beratnya punya, suka berat gitu. Sampai saya juga ada teman gitunya sampai nggak punya makanan, nggak punya apa, ditinggal keluarganya, jadi gelandangan ibunya gitu. Tapi alhamdulillah ketika beliau kuat gitu ya, karena emang karena Allah beri kemudahan untuk berada di jalan Allah gitunya. Tapi kalau yang karena mie instan gitunya, kan seueurnya bunya abdi kantos nuju KKN teh di Cimenyan. Nah itu kan tempatna misionaris gitunya bunya. Dan itu teh iya betul, hanya karena dikasih mie sadus gitu ya, mereka teh mau ikut meskipun secara tidak langsung mereka teh bukan karena ikut ibadah agama lain, tapi misalnya hayu kumpul di aula, nah Pak, tapi isinya teh gitu, berdoa sambil nyanyi-nyanyi gitu, disisipinya teh dengan pelan-pelan gitu, dengan sesuatu yang emang menjanjikan gitu, membuat mereka teh terbuai gitu ya. Tiap datang teh ibu disambut dengan halo sayang gitu-gitulah bahasanya teh ya, dengan lemah lembut, dengan aduh ya emang pasti kabita lah kalau orang yang awamah gitu. Kalau orang yang anu penting makan orang dapat mie na cenah entong ngiringan nyanyi-nyanyi nama, ada yang mereka teh tahu gitu ya itu teh ibadah agama lain, tapi ada penting makan mie gitu, padahal cuman mie gitunya. Nah itu teh karena ya tidak sanggup menghadapi ujian yang diberikan gitu. Kita juga harus pilih-pilih kan ketika memilih itu pasti akan diuji oleh Allah teh gitu. Seperti apa pilihan kita ini, pilihan yang kita tentukan itu sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak. Nah, yang terakhir Bu, P-nya adalah pilihan pulang. Pilihan pulang Bu. Pada kamana orang uih teh gitu. Pada kamana Bu? Ka surganya. Kenapa itu pilihan pulang kita? Karena awal muasal kita di sana ya Bu. Jadi dulu itu kan Nabi Adam teh diturunkan teh di surga sama Siti Hawa teh, tapi karena melanggar jadi diturunkan ke dunia gitu, ke bumi gitu untuk diuji ya Bu ya. Nah, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat itu bukan yang tidak pernah punya dosa, tapi orang yang tahu jalan pulang. Jadi dulu kenapa kita akan dikembalikan lagi ke surga? Karena kita tahu ya, Nabi Adam itu setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam tidak egois, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa diri paling kuat. Minta maaf sama Allah dan tobat atas kesalahan yang dilakukan. Makanya Allah nanti berjanji akan mengembalikan kita ke surga. Beda sareng iblisnya punya, kan sami iblis oge gitu, tapi iblis mah teu nurut. Ketika sama Allah diperintahkan malah membangkang, malah merasa diri paling kuat, merasa diri paling hebat, merasa diri paling segalanya gitu ya. Tidak ridho bahwa manusia teh lebih baik dari mereka gitu.
Makanya karena tidak tobat, iblis teh kekeh we ku Allah piwarang sujud teh alim teu nurut ka Allah teh. Akhirnya Allah masukkan, pulangkan mereka ke neraka. Nah, kita mau pilih jalan pulangnya, mau mengikuti yang mana? Mau mengikuti Nabi Adam atau mengikuti iblis? Karena iblis teh sudah berjanji nyambung. Iblis teh musuh kita yang paling utama, Bu. Dan tidak terlihat. Seremnya tehnya iblis mah teu katingal gitu, ngagodana teh gitu. Tapi itu teh selalu memantau kita, dan mereka sudah menyatakan perang dengan kita gitu, bahwa mereka akan menggoda kita sampai yaumil akhir. Mereka akan terus menggoda kita sampai kita bisa masuk bersama mereka di neraka. Nauzubillahimin dzalik. Nyampinya mudah-mudahan kita mah tidak termasuk yang golongan iblisnya punya. Kita mah termasuk golongan orang yang tadi tahu jalan pulang. Kita harus tahu kita mau pulangnya kemana, ke surga apa ke neraka? Ke surganya punya. Nah berarti kalau kita ingin pulang kita ke surga, maka kita harus mengikuti jalannya Nabi Adam, nabi-nabi kita, leluhur kita sebelumnya gitu, bahwa Islamlah agama terbaik, harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Dan tadi ya Bu, jangan sombong gitu, karena ujian utama orang yang berilmu itu adalah kesombongan gitu. Karena ya kalau punya segala sesuatu teh kan ya jadi suka sombong gitu. Nah itu iblis gitu, karena merasa diri, kan saya dibuat dari api, kenapa saya lebih rendah dari yang dibuat dari tanah gitu ya, manusia yang terbuat dari tanah gitu. Makanya kalau kita sombong mah kecelakaan lah buat kita semua. Semoga ibu-ibu Persis terima, ibu-ibu di sini mah insya Allah Allah jauhkan dari sifat sombong gitu ya. Ada apa yang bisa kita sombongkan atau ya Bu ya, ilmu masih keacan iya mah diajar weh gitunya gitu, mau dibandingkan sama masih banyak kekurangan gitu ya. Dari segi harta apa yang kita punya gitu ya, dari segi apalagi ya, kita manusia lemah, tidak punya apa-apa gitu ya. Maka apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah? Maka serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Allah. Nah ini ada pesan Bu dari Rasulullah, badirul bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara yang kita harus segera beramal sebelum datang 7 perkara. Yang pertama adalah fakron munsian, kemiskinan yang melalaikan. Kemiskinan bukan dosa tapi ujian iman. Ketika seorang sibuk memikirkan kebutuhan hidup, ia bisa lupa sholat, bisa lupa zakat. Misalnya, aduh pameng nuju icalan, jadi sholat teh lalai gitu ya. Pameng nuju ngaladangan biasanya atau pameng nuju ngerjakeun tugas lah gitu, sampai lupa berzikir, lupa bersyukur gitu ya. Dan nyaseulah ibu-ibu pameng nuju ngenenan gitunya, atau pameng nuju sagala rupa lah gitu. Jadi harus bersegera ketika kita melakukan sebuah kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama itu sebelum kemiskinan yang melalaikan. Yang kedua, ginan mutagian, kekayaan yang melampaui batas. Jadi kita harus segera beramal sebelum kita teh kaya tapi lupa diri geningan Bu. Kan banyak ya Bu ya sekarang orang yang hartanya berlimpah gitu ya, tapi ketika suruh berzakat susah gitu, ketika suruh beramal susah gitu ya, badai mengeluarkan zakat pun terasanya berat gitu ketika orang yang berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta ya Bu ya. Yang ketiga, marodon mufsidan, penyakit yang merusak. Jadi ketika
jangan mempeng lagi sehatnya Bunya, kita harus segera beramal. Tadi ketika kita yang pertama itu kan kemiskinan, jadi ketika kita ada rezeki jangan dinanti-nanti. Kan ada yang bimang kewe beramal teh Ramadan. Nah itu teh pemahaman yang salah, meh pahalana ageng cenah. Buat teh kemah aya deui rezeki, kan semakin kita bersedekah akan Allah tambah. Jadi ketika ibu punya rezeki jangan ditunda-tunda untuk bersedekah, segera keluarkan, nanti Allah ganti dengan yang lebih besar, keluarkan lagi. Allah kan gitu ya Bu ya, terima kasih itu ya, diterima dikasih, diterima dikasih gitu. Kalau kita terus kasih, kita akan banyak terima gitu. Jadi harus banyak, harus bersegera. Tadi kekayaan yang melampaui batas sebelum kita sibuk ya Bu ya, harus segera bersedekah. Yang ketiga, marodon mufsidan, penyakit yang merusak. Jadi ketika kita sehat jangan ditunda-tunda mau beramal teh, mempeng sehat gitu toh sakit mapannya, aduh papa oge sesah, sholat oge sesah gitunya. Jadi kita harus bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang keempat, haroman mupannidan, usia tua yang melemahkan ya punya. Atas karaos abdi oge nembege kepala opat tapi bade jelita bima Bu nuju jelita-jelitan. Tapi tos nu karaos gitu sampean netepan oge kadang calik abdi teh nya bunya gitu sagala karaos gitunya. Jadi harus bersegeralah selama masih ada kesempatan untuk beramal sebelum usia kita tua. Ya itu mah sudah sunatullah ya Bu ya. Ketika kecil kita lemah, nanti menuju sempurna nanti akan turun lagi, melemah lagi gitu. Jadi di usia 40 ke bawah itu mulai melemah lagi ya Bu ya. Jadi ibu-ibu yang Masya Allah sekarang dikasih usia lebih dari 60 tahun, berkah itu teh ya Bu ya. Alhamdulillah gitu, usia di atas 60 tahun tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa berjihad di jalan Allah gitu ya. Itu teh sangat luar biasa. Kita harus banyak bersyukur atas apa yang Allah takdirkan buat kita gitu ya. Banyak kan ya yang udah usia di atas 70 teh udah pikun, gak bisa apa-apa, malah merepotkan anak-anak gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu yang masih sehat, alhamdulillah masih Allah berkahi. Yang sekarang keberapa Bu? Tadi baru berapa? Kelima, mautan mujhizan, kematian yang datang tiba-tiba. Jadi Bu ya, kematian mah tidak akan direncanakan ya Bu ya, tidak bisa abi mah bade pupus engke 1 tahun apa 2 tahun deui teu tiasa punya. Kematian itu akan datang tiba-tiba dimanapun kita berada gitunya. Kamari ge da nya abdi oge nya pun biang teh teu nyang kisah kedik-kedik acan gitu bade dikantunkeun da siangnya punya Ibu Nunung itu di Immanuel siang zuhur teh masih sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa, nggak ada sedikit pun iya gitu, tidak ada sedikit pun bahwa beliau akan meninggalkan kita di saat yang cepat gitu ya. Iya begitu cepat, tidak tahu ya, masih oh iya masih asar kan mulai ngedropnya itu pas asar gitu. Jadi dan sempat sadar dulu Bu ya, itu teh jam 8 malam teh sugan teh ada secerca harapan gitunya sigana moal ayeuna gitunya gitu. Tapi ya qadarullah, itulah mungkin saat terbaik untuk beliau meninggalkan kita gitu ya. Mudah-mudahan mah ya insya Allah Allah berikan tempat yang terbaik untuk beliau. Jadi kita jangan sampai terlena gitu ya Bu gitu. Kadang kan harus bersyukur ketika bangun tidur masih bisa merasakan udara segar gitu ya, masih bisa bersilaturahmi dengan jamaah yang lain gitu ya. Itu teh sebuah anugerah yang luar biasa untuk kita. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan sampai ajal kita
datang karena belum tentu gitu ya, kita teh besok masih ada gitu ya, besok teh masih bisa ngobrol bareng sama ibu-ibu, masih bisa berjihad bareng gitu ya, masih bisa sama-sama melakukan kebaikan yang menyiarkan agama Islam. Jadi jangan tunggu nanti nanti weh tos sepuh gitunya bade berjuang di jalan Allah teh nang kewe tos nyalse gitunya da moal aya nyalsena jalmi mah gitu ya. Jadi selama kita masih bisa, masih kuat, bismillah gitu. Dan jalan dakwah teh luas, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di mimbar saja gitu, tapi di rumah, di tetangga itu pun jalan jihad yang luar biasa, jalan dakwah yang luar biasa. Kadang pami di mimbar dia mabunya ayeuna 5 menit we tos bubar. Da ibu kadang tok hilap deui nya. Barho ibu-ibu mah, tapi kalau di tetangga gitu ya, kalau di obrolan-obrolan yang biasa itu kadang dakwah itu lebih terlihat gitu ya. Dakwah bil hal itu, dakwah dengan perbuatan itu adalah dakwah yang paling efektif dan efisien. Jadi orang akan melihat perilaku kita, bukan dari omongan kita. Orang tuh akan lebih mudah melihat perbuatan kita daripada omongan kita. Kadang omongan mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau perbuatan mah itu akan, oh nya dulu misalkan menuju di perjalanan teh, kadang orang kan sahabat pun melihat Rasulullah dari perbuatannya ya, kebanyakan gitu. Oh iya Rasulullah pernah sholat di jama' di perjalanan, misalkan gitu kan ya, seringnya seperti itu. Jadi dakwah bil hal itu lebih efektif, efisien. Jadi kita itu akan dilihat dari perbuatannya. Jadi lakukanlah yang terbaik, maka apa yang kita lakukan akan orang lihat gitu. Oh itunya Ibu Persisri teh, oh Ibu Persisri mau menesarole sarenyum wae gitu. Nah kan itu teh akan dicap gitu sebagai amalan solih ya gitu. Dan orang oh nyanya resep ketika ketemu dengan ibu-ibu Persisri mah senyum wae, kan jadi orang tertarik ya untuk banyak tersenyum dan bergabung dakwah bersama kita gitu. Terus yang yang keenam ya Bu. Oh ya, Ibu berarti merhatikan. Sekarang yang keenam adalah Dajjalun cenah Bu saur Rasulullah teh. Fitnah terbesar akhir zaman yaitu Dajjal. Sebelum ada Dajjal, kita harus bersegera berbuat kebaikan dan harus memupuk keimanan kita sekuat mungkin. Karena Dajjal mah luar biasa Bu pengaruhnya gitu. Jadi fitnah Dajjal itu banyak orang yang tidak bisa menghadapi itu semua. Makanya kita harus berdoanya punya aina kan dikuatkan dari fitnah Dajjal gitu ya. Karena subhanallah gitu ya, Dajjal teh kan bisa menghidupkan yang mati atau Bu orang tidak lamun tekiat iman makan bisa jadi pengikut Dajjal gitu. Pare nutos te subur kan bisa tumbuh lagi, bisa subur lagi kan. Umat yang beriman itu hanya bisa bertahan hanya dengan zikrullah. Di akhir zaman teh pas aya Dajjal mah cenah Bu. Jadi kita harus siap-siap gitu ya. Harus menguatkan diri kita untuk terhindar dari fitnah Dajjal gitu. Dan yang terakhir yaitu hari kiamat. Nah itulah hari pembalasan ya Bu ya, dan tidak ada yang bisa terhindar dari hari kiamat mahnya. Tos kiamat mah urang moal tiasa kukumaha deui. Ayeuna teh acan kiamat urang masih gaduh katurunan, tiasa masih amal jariah teh masih tiasa ngocornya Bu nya. Tos kiamat mah tos tutup sadayana teh tiasa dikukumaha deui. Sudah waktunya perhitungan, sudah saatnya penghisaban gitu ya, pembalasan dari segala amal yang sudah kita lakukan. Oh ulangi deui cenah nu kahiji naon Bu tadi? Ya, kemiskinan yang melalaikan. Jadi sebelum ibu miskin, ibu harus banyak beramal soleh. Pesannya itu ya Bu ya. Jadi jangan nunggu ibu miskin heula baru ibu beramal soleh gitu ya. Jadi sebelum ibu miskin, sekarang ibu harus banyak beramal soleh.
Yang kedua, kaya yang melalaikan. Nah, satu acan ibu kaya harus banyak kan. Kalau kaya yang melalaikan kan ya gitu. Karena kalau kadang bunya orang kaya teh dari ibu atuh Bu. Emang orang kaya henteu riweuh gitu. Bumi sok ibu mun gaduh bumi 10. Kumaha ngurusna? Ngepelna kumahanya? Gitu pan riweuh kudu gaduh pembantu seueur gitu kan, itu harus diurus. Tetap pembantu oge teu tiasa jalannya lira kan, tetap harus diurus gitu, tetap harus sok bersihan iya sok kabayang ibu mun bumina seueur pan seueurnya banyak rumah-rumah di daerah Lembang, daerah mana teu kaurus karena tidak ditinggali gitu ya, hanya investasi we meureunan gitunya. Nah gitu, ketika kita punya harta yang begitu kan tetap itu tuh jangan sangka ya Bu ya akan dipertanggungjawabkan. Kalau ibu punya harta yang banyak itu juga akan dipertanggungjawabkan. Itu teh dianggo naon, dari mana asalnya, dipakai apa, dimanfaatkan untuk apa. Kalau hanya terbengkalai gitu, jangankan rumah, baju aja Bu, baju pamintos metet di lemari tos pinuh Bu, hati-hati itu teh akan diminta pertanggungjawaban. Nah, abg masih PR bunya. Pun lancet masih susah gitu untuk mengeluarkan. Pami pun adi mah bunya, pun adi lebet hiji keluar hiji gitu. Sampai pernah carogena pun adi ya mah. Anjeunna teh gaduh jaket pamasihan ti wargina lah ti luar negeri sae pisannya. Pek teh ti kantor teh dipasihan hiji jaket gitu. Padahal henteu sabaraha. Da dikaluarkeun Bu nu sae teh gitu. Saking ku alim sieuna acuk teh janten hisaban gitu, janten pokoknya anu lebet hiji keluar hiji, anu lebet dua keluar dua gitu. Gitunya itu teh akan dipertanggungjawabkan. Jadi Bu, kalau ada baju yang sudah setahun 2 tahun teu kaanggo sae keneh mending disodakohkeun gitu ka hiji henteu riweuh ibu nya. Teriweuh ngurusna gitunya, kadang da anggar acuk dek kedah di lomarian pantos padedet mah bingung gitu ya gitu. Itu juga jadi sebelum kita kaya yang melalaikan maka beramal solelah. Ketika kita masih punya baju-baju yang entong tos sarwek nembe dipasihkeun ya punya gitu, jadi harus masih bagus kalau mau diberikan teh masih layak pakai. Kamari bunya abi nuju aya gempa nonton longsor di Arjasari kan kararesan janten relawan lahnya di ditu teh di Arjasari teh eta mah Bu seueur nu masihan acuk teh nya. Tapi aduh ya Allah, dugi ayeuna ge sagudang Bu numpuk keneh acuk teh dah henteu layak dah. Nya eta mah jadi bari miceun gitunya masihan teh. Kadenya Bu, ibu-ibu Persisri mah ulah kitu nya Bu nya. Pami masihan teh anu layak pakai kajen keneh dianggo elap lah nu tos soek mah gitunya. Entong dipasihkeun gitu, karena bukannya jadi bermanfaat malah jadi membuat ini ya, buat yang da alim anu dipasihana oge gitunya, meskipun aranjeuna nuju kabanjiran seep sagala rupi dipasihan acuk butut mah abi oge teu wantun masih keuna nagenya disortiran deui we. Aduh ayeuna ge numpuk keneh teu acan ka duka dikumahakeun eta teh acuk teh da sararoek barolong gitu tos teu duh cete ieu mah miceun sanes kanggo masihan gitu kan janten ngadoreksakeun nya Bu nya kami kitu mah. Yang ketiga apa Bu tadi? Penyakit yang merusak. Jadi satu acan ibu teu damang, ibu harus segeralah beramal soleh gitu. Yang keempat, usia yang jadi selama ibu masih muda, masih kuat, itu dah usia tua juga kalau masih kuat mah bisa nyabunya. Jadi jangan menunggu usia lemah baru beramal. Jadi sebelum lemah, sebelum tidak berdaya, segeralah ibu beramal soleh. Yang kelima,
kematian. Selama kita masih hidup, masih ada di dunia ini, bersegeralah beramal meskipun sakit, meskipun tua, ya dipikirkan apa yang bisa, meskipun senyum kan itu juga beramal soleh ya. Ketika tidak menyusahkan orang lain juga itu sudah beramal soleh ya Bu ya. Insya Allah jadi jadah saidahnya punya nenek-nenek yang bahagia cina cita-cita versi Srite hoyong ibu-ibu teh ketika jadi wanita soleha, perempuan yang belum nikah jadi wanita soleha, setelah jadi ibu jadi ummu muhtarimah gitu ya, ibu yang dihormati. Dan ketika jadi nenek harus jadi jadah saidah, jadi nenek yang bahagia. Jangan sampai sekarang banyak ya Bu ya orang tua yang melahirkan majikan. Itu kan janji Rasul ya. Ciri-ciri kiamat di akhir zaman itu akan lahir banyak orang tua yang melahirkan majikan-majikannya. Jadi ibu-ibu kalau jadi nenek jangan jadi budak anaknya, karena itu akan mempercepat akhir zaman Bu ya Kade. Ibu harus bahagia jadi nenek gitu, harus karena banyak orang tua yang ndak karunya gitunya, tapi kan itu dosa ketika anak kita memperlakukan kita sebagai pembantunya Bu ya. Kita harus punya kekuatan dah kita teh ibunya gitu, dah kita bukan pembantu gitu ya. Jadi jangan sampai dibudakkan oleh anak-anak kita gitu. Yang ke-6 Dajjal ya Bu ya. Sebelum datang Dajjal maka kita harus bersegeralah untuk beramal, karena terus aya Dajjal mah tong boro mikiran kanggo nu sanes, kanggo urang nyalira oge riweuh gitunya Bu, sesah gitu. Nah, yang ke-7 adalah hari kiamat. Jadi sebelum kiamat datang, sebelum kita dibangkitkan, ya orang yang cerdas mah kan yang bisa memikirkan hidup setelah nanti ya itu. Yang masih terus ngocor, yang bisa ya Masya Allah ya, yang sudah mewakafkan tempat ini gitu ya, yang selalu berbuat kebaikan untuk kemajuan masjid itu kan Masya Allah ya. Selama masjid ini digunakan itu pahalanya akan terus mengalir. Yang sudah Masya Allah Ibu Ning tuh udah mewakafkan tanahnya di Jawa ya, jadi Islamic Center, Persatuan Islam. Masya Allah itu tabarakallah buat beliau. Semoga itu menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarganya gitu ya. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Sakitu panginten punya cekap alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten ka ibu-ibu sadayana bilih seueur kakirangan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.